Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Om Sandy, kita ketemu lagi di TKP, The Kopi Saya Podcast. Tempat kita ngopi, tempat kita berbagi cerita dan berbagi inspirasi. Nah, teman ngopi kita hari ini adalah seorang kawan lama saya. Nanti kita shoot ya. Halo Mas Haji, gimana kabarnya Mas Haji? Baik, siap. Baik Mas Haji ya. Alhamdulillah, siap. Ini tadi dari mana Mas Haji? Dari biasa lah, sehari-hari saya running dari proyek ke proyek lain. Proyek lain. Di mana nih? Masih Surabaya Mas Haji? Masih area Surabaya dan Sidoarjo. Sidoarjo, mantap. Siap. Mas, kira-kira kalau sampean biasanya kalau ke proyek pakai masker terus lah? Masker selalu bawa. Masker ya, karena memang di lapangan, di proyek. Tapi kalau di kopi saya mosok perlu pakai masker, Mas. Aku sumuk, Mas. Agak pengap juga. Sumuk, ya. ya. Jarak juga sudah aman ya? Ya udah dilepas, tapi aman ya. Jarak aman, siap. Sudah clear ya? Clear ya, oke. Clear ya, oke. Lepas Mas ya. Siap. Deal ya. Siap. Oke. Oke, saya lovers. Hari ini Mas Haji ini sebenarnya kawan lama saya. Memang kita sengaja undang sebagai teman ngopi di TKP. Karena ada sesuatu yang menarik yang mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman saya lovers. Siap. Kira-kira gitu Mas Haji. Siap. Kalau tadi saya sudah sebut namanya Mas Haji, ini mungkin Mas Haji bisa sedikit perkenalan nih ya kan. Siap. Mungkin aktivitasnya sekarang apa? Tadi sudah sebut sedikit di lapangan segala macam. Mungkin Mas Haji bisa cerita dulu. Monggo Mas Haji. Oke Mas Sandy, terima kasih Ya. sudah diundang ke podcastnya Kopi Saya luar biasa. Ini kesempatan yang sangat langka dan sangat menarik. Saya sehari-hari disebut Pak Aji. Pak Haji, siap. Mungkin saya lebih mudahnya pakai istilah sendiri. Oke. Jadi sampai di kelas saya kasih tulisan Mas Ji. Oh iya, Mas Ji. Biar lebih mudah. Mas Ji udah ya. Iya. Oke. Jadi saya sehari-hari di proyek, berkecimpung dalam dunia proyek, running dari proyek satu ke proyek lain, tapi masih di area sekitar Surabaya. Oke. Memang kita mulai dari tahun 2017. Saya bertekad untuk membuat sebuah perusahaan sendiri. Setahun saya tanpa bendera, belum ada bendera. Tahun kemudian sepanjang 2017 betul. Tahun kemudian baru saya beranikan diri untuk membuka kantor office. Seperti itu mungkin. Oke Mas Haji. Berarti Mas Haji ini dari proyek, jelas kalau kita bicara proyek artinya bergerak di dunia kontraktor. Seperti itu Mas Haji ya. Seperti itu. Oke Mas Haji. Nah, kira-kira ini karena Mas Haji saya kenal cukup lama lah saya pikir ya. 2014 ya. Ya lumayan lah Mas Haji ya. 8 tahun. 8 tahun ya. Iya. Nah, dari 8 tahun saya tahu Mas Haji ini dulu punya entah itu bisa disebut hobi atau memang bisa disebut profesi Mas Haji. Karena Mas Haji dulu juga saya lihat aktivitasnya musisi. Nah, tiba-tiba kemudian bergerak di bidang kontraktor ini gimana ceritanya? Ini pertanyaan yang sangat sering saya temui. Oke. Jadi mungkin kalau saya boleh memilah teman-teman saya yang dari tahun 2014 ke belakang, itu pasti bertanya. Coro Surabaya ini kok iso? Ya. Mari jadi musisi kafe kok nyemplung nang properti, kok bisa? Iya. Pasti bertanya, tapi bagi teman-teman yang saya kenal di era tahun 2014 sampai sekian, mungkin termasuk Mas Sandy dan para customer, itu mungkin biasa. Mas Sandy mungkin karena pernah tahu saya punya profesi di dunia musik. Jadi saya main musik itu dari tahun 2000 kafe 2002. Saya sudah berkecimpung main di dunia pub. Iya. Orang bilang teman-teman tuh kalau bilang ngamen di kafe-kafe, katanya ngamen, gitu. Iya benar ngamen, ya? Betul, istilahnya ngamen. gitu ya. Ngamen. Oke. 2002. 2002. Saya eksis sampai tahun 2018. 2018. Bayangkan berapa tahun itu? Iya. Oh iya, panjang berarti 16 ya. tahun. 16 tahun. Bukan waktu yang pendek. Iya. Itu waktu yang cukup membuat saya untuk harus memutuskan sebuah hal baru. Ini karena memang posisinya pengambilan keputusan itu Mas Haji. Apakah karena memang ada dampak dari suatu hal atau apakah memang saya punya suatu untuk bisa sekembangan lebih? Atau yang mana Mas Haji? Jadi ada dua mungkin ya. Dua ya. Yang pertama mungkin kita itu hidup harus punya progres dan punya target. Oke.
secara di Indonesia itu dunia musik walaupun kita sudah masuk dunia industri rekaman, itu belum bisa menjamin untuk kehidupan ke depan sampai hari tua. Ini berarti Itu pertama. Oke. Pertama, makanya saya sudah Ini pelaku loh teman-teman Selovers ya. Artinya pelaku ini kita bicara real. Ini kondisi real. Jadi Mas Aji ini merasakan tidak bisa menjamin di industri kreatif untuk di musik. Merasa seperti itu Mas Aji? Iya, karena dulu itu kan gini. Dulu era saya itu belum seperti era sekarang. Sekarang udah ada sosmed, ada YouTube, ada IG, ada Facebook. Dulu enggak ada. Dulu kita harus benar-benar berkarya, kita benar-benar dituntut untuk berkreatif, untuk bisa membuat sebuah karya dan masuk dunia label. Dan itu bukan hal yang mudah. Kalau sekarang mudah. Kita bikin lagu single, langsung rilis di YouTube, selesai. Jadi waktu itu saya udah harus punya plan yang lain. Apa kira-kira hal yang bisa saya lakukan sampai nanti hari tua? Seperti itu. Ya meskipun waktu itu sebenarnya ya YouTube juga sudah ada. Cuma memang tidak se-hype sekarang kan begitu Mas? Betul. Iya Mas Aji. Nah, apa dengan kondisi keterbatasan yang seperti itu, kemudian Mas Aji melihat bahwa ada peluang lain yang bisa saya kembangkan nih. Oh iya, yang kedua ya. Tadi yang pertama ya. Yang pertama karena memang harus punya target ya. Yang kedua, memang saya basicnya itu sudah punya ilmu di dunia properti, sipil khususnya ya. Karena saya dulu secara pendidikan itu waktu masuk SMK, dulu STM namanya. STM mana Mas? Iki bukunya Sito diselempit ngono tok paling ya. Iya. Saya masuk ke STM, dulu ada STM Pembangunan. Dan teman-teman ini dari STM Bangunan Gedung. Dulu kita sekolah itu bukunya satu. Nanti berangkat kita gandol truk ya, gandol pickup, kadang naik len. Jadi ku kasnya ciri khasnya STM mesti ngono ya. Betul seperti itu. Kita mesti ngono, digawe ngono atau memang kondisinya yang memaksa seperti itu kira-kira? Gandolan. Yang pertama kondisi ya. Kondisi. Jadi waktu itu emang belum dapat fasilitas motor dari orang tua. Sepeda mungkin ada. Cuman kan kita kan terbawa sama arus rekan-rekan, konco-konco. Iya nih gandol atau gandol aja. Kalau ada uang kita naik bemo. Sudah. Nah, dari STM Pembangunan tersebut Mas Aji berarti punya basic knowledge lah kira-kira begitu. Belajar kemudian ada proses transisi ini ceritanya. Ketika merasa bahwa tadi bahwa saya ingin mengembangkan sebuah hal baru dari apa yang saya miliki. Artinya kan ada proses, kita harus mengetahui potensi diri kita. Paling tidak saya tahu apa, saya pengen apa ke depan. Misalkan bicara target dan segala macam. Sampai kemudian mengambil keputusan, saya ngambil di dunia kontraktor. Saya kembangkan di dunia kontraktor karena memang punya basic. Selain itu ada lagi enggak keputusan lain yang kemudian Mas Aji saya ngambil ini selain ada basic knowledge tadi apa? Jadi gini, kalau bicara passion ya, passion saya dari saya dulu sampai sekarang ada dua hal. Yang pertama musik, seni. Yang kedua, memang di dunia sipil, bangunan. Itu memang dua hal yang saya suka dari awal. Secara waktu saya sudah menempuh di dunia musik sudah sekian belas tahun. Itu waktu yang enggak sedikit. Banyak teman-teman saya, band-band saya yang sudah berguguran di tengah jalan. Tapi saya bertahan. Bahkan sampai saya masih eksis pun saya harus memutuskan. Saya harus segera banting setir ke dunia passion kedua saya, properti, sipil. Waktu itu memang saya dilema. Jadi waktu itu bentar Mas Aji. Ini kan jalan bersamaan kan? Ya masih bermusik juga itu di dunia kontraktor. Jadi sebelum itu ada polemik juga. Jadi 2014 saya masih main musik. Itu masih hot-hotnya main musik ya. Masih semangat main musik. Saya ditawari sebuah perusahaan media waktu itu. 2014. Saya sudah gabung, sudah ikut training. Kemudian di tengah jalan
saya ada tawaran lagi. Oke. Satu perusahaan properti. Oke. Salah satu developer yang berkembangnya cukup baik waktu itu. Kemudian saya pikir, saya diskusi sama keluarga, sama istri. Terus saya pun di sini gini, kalau saya misalnya mengambil kerjaan di dunia media yang tadi, kan sama, media sama dunia kafe kan hampir samaan. Kurang lebih. Entertain lah kira-kira gitu ya. Kalau saya nggak masuk di dunia media, sampai kapan saya akan seperti ini? Secara waktu tidak bisa. Yang di awal sudah punya cita-cita pengen bikin perusahaan sendiri. Ya bisa saja kan saja nih Mas Haji nggawe perusahaan di bidang media atau broadcaster. Bisa aja. Bisa juga kan? Bisa aja. Iya. Nah, kemudian dari situ saya ketika ada tawaran masuk di dunia sipil properti, saya malah berpikir, oh iya, aku kan duwe basic sekolah jurusan bangun gedung dulu ya. Kenapa enggak? Ini kan hal yang bisa untuk lifetime ya, untuk seterusnya. Dari situlah akhirnya saya putuskan untuk masuk ke dunia properti lewat perusahaan tersebut. Oke. Dari situ awal mulanya 2014. Ya, masih berjalan beriringan. Artinya yang ngamen, yo ke lapangan masih berjalan beriringan kan? Masih. Nah, masih. Proses ono semacam pertarungan nggak kayak gini Mas Haji? Iya. Bagi waktunya bagaimana, kemudian iki ngurusi engko wayahe live, engko iki ngurusi tukang. Ya apa Mas Haji? Jadi waktu periode itu ya 2014 sampai 2018 itu kok orang kalau lihat saya yang sehari-hari tahu saya itu akan capek. Wong delok aku capek Iya, kesel dhewe ya. Kok iso Mas sampean iku awan nang proyek ya? Siang di proyek. Kemudian oke lah maksimal jam 5 pulang lah. Sampai rumah itu jam 6. Sampai rumah. Waktu itu kantor kan di daerah Rungkut. Saya pulang ke daerah Juanda Sedati. 1 jam lah. Jam 6 sampai rumah. Jam setengah 7 saya berangkat main musik. Saya harus nyiapkan alat saya, gitar saya harus nyiapkan song list karena saya pas waktu itu memang vokalis. Jadi harus nyiapkan song list lagu. Jadi betapa ribetnya saya berangkat. Belum nanti hujan. Luar biasa. Saya pulang malam. Paling bagus itu pulang sampai rumah jam 12. Paling bagus. Padahal menisik ngurusi tukang mana? Sudah berangkat meroyek lagi. Iya. Jam 2 baru sampai rumah. Oke, Mas Haji. Kita skip dulu lanjutan ceritanya. Kita ngopi dulu nih, santai ya. Siap. Ini teman-teman. Bro, kopinya bro. Oke Mas Haji, sambil kita nunggu kopi kita diantarin sama teman-teman. Oh ini datang. Oke, Mantap. Matur nuwun Mas Erwin. Terima kasih Mas. Oke. Nah, karena memang namanya TKP tempat ngopi ya, kita ngopi Mas Haji. Syarat ya? Syarat utama. Syarat utama. Syarat utama harus ngopi. Harus ya. Nah, jadi gini Mas Haji, Ya. kita tadi kan sempat membahas bahwa Mas Haji ada sedikit konflik nih mulai, ya kan? Ada kerumitan, ada di dalam gejolak hati. mulai ngatur waktu, ya kan? Selain itu, kira-kira apa Mas Haji? Tentunya pikiran ya, jelas. Apalagi Mas Haji kira-kira? Konflik-konfliknya antara musik dan kemudian aktivitas kontraktor juga berjalan. Jadi gini, ada satu hal yang cukup unik dan cukup membuat saya terenyuh ya. Saya waktu itu masih punya anak 2. Oke. 2018. Anak kedua saya masih usia berapa ya? Mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun? 3 tahun lah, Oh, 3 iya, tahun. oke. Sudah bisa ngomong. Ketika saya pulang dari proyek sore, berangkat lagi. Anak saya bilang gini, Papa, aku lihat Papa capek. Duh, capek kenapa nak? Iya. Masa Papa berangkat kerja, pulang lagi, berangkat lagi, pulang lagi, capek aku. Itu momen yang sangat luar biasa. Menjadi apa ya, pemicu perpindahan betul. zona tadi itu. Nah, setelah memang, anakku mikirnya paling oma mek gelewatan tok karo papa aku rek ngono paling. Aku gak digendong, gak diapakno ngene. Anak 3 tahun. Artinya secara emosional itu sudah dapat kan gitu. Secara emosional sudah dapat sehingga
ada sebuah titik mungkin Mas Haji harus mengambil keputusan. Ya. Saya harus sedikit mengurangi frekuensi saya, Ya. ben gak riwariwi, tapi saya harus fokus di satu aktivitas. Apakah itu sudah mulai ambil keputusan? Sudah, jadi masa transisi saya itu selama berapa tahun? 4 tahun. Saya 4 tahun, siang main proyekan, malam saya main musik 4 tahun. Ini waktu yang lumayan lama dan lumayan capek di situ. Kemudian suatu ketika tahun 2014 kan saya masuk developer itu. Oke. Persis saya 2 tahun, kemudian saya ada etikat untuk resign. Oke. Karena emang saya udah punya punya Bekal cukup ya? Knowledge kalau knowledge ya bekal, duit ya sanggup ya. kalau bekal itu enggak pernah cukup bekal. Oke. Paling tidak saya sudah mengasah Ya. kemampuan di situ. Kemampuan, oke. Dan saya punya planning pribadi yang harus saya wujudkan. Saya punya mimpi lah. Oke. Saya nggak mungkin selamanya membantu mimpi orang. Saya punya dream sendiri yang harus segera saya lakukan. 2016 saya memutuskan untuk resign dari sebuah perusahaan tersebut. Kemudian saya bertekad, padahal waktu itu saya masih main musik, pendapatan kan ya mungkin alhamdulillah, kan belum seberapa. Saya nggak tahu akan kerja di mana, tapi saya dalam hati saya harus melangkah sendiri. Saya harus bikin perusahaan sendiri. Dari situlah saya berani membuka usaha sendiri di dunia kontraktor. Sebentar. Ini Mas Aji 2016 resign dari perusahaan developer tersebut. Itu sudah berhenti di aktivitas musik. Loh, masih. Oh, masih. Masih running. Oh, berarti masih running. Masih running. Berarti 2016 resign dari perusahaan kontraktor, masih aktivitas ngamen musik, juga membangun merajut brand mimpi sendiri. baru gitu ya di Betul. dunia kontraktor gitu. Oke. Jadi saya itu kan orangnya sangat hati-hati. Oke. Dalam semua hal saya hati-hati. Jadi hal mana yang harus saya mulai, hal mana yang harus saya lepas itu saya penuh pertimbangan. Jadi enggak serta-merta saya buka lapangan baru, usaha baru, langsung yang lama saya tinggal, enggak. Saya enggak seperti itu. Karena pertimbangannya luar biasa banyak. Betul. Saya main musik, sudah berkeluarga, anak 2, dan kebutuhan hidup makin tinggi. Kenapa saya masih main musik malam? Karena untuk menjaga eksistensi cash flow-nya rumah tangga paling tidak. Ekonomi rumah tangga. Jadi saya siang tuh masih mulai membangun perusahaan, menata dan membuat jaringan baru. Tapi saya tidak mau kehilangan mata pencaharian saya di dunia musik. Dua hal itu masih saya pertahankan sampai tahun 2018. Saya sudah mulai menemukan ini saatnya saya harus meninggalkan dunia musik saya. Karena waktu itu 2017 sampai 2018 itu sudah banyak customer yang masuk ke perusahaan saya, Artland. Jadi banyak yang minta ketemuan di hari di weekend, minta malam. Kalau ketemu malam, saya kebanyakan tidak bisa. Karena saya seminggu 4 kali main musik. Aktivitas di live musiknya. Ketika orang minta ketemuan, Mas Haji, ketemu ya hari Sabtu malam Minggu. Waduh Pak, saya mohon maaf saya tidak bisa. Itu sudah satu momen hilang. Ya kalau diundang pas live musik tidak bisa Mas. Itu momen yang hilang. Akhirnya dari itu saya harus berusaha untuk fokus ke satu hal. Mulailah saya fokus ke dunia properti di dunia kontraktor dan band saya tinggalkan. Sampai sekarang saya tinggalkan. Ciri khas saya, kalau saya sudah meninggalkan suatu hal, tidak akan saya toleh. Apapun. Kalau sudah quit. Apapun. Namanya putus. Kalau gawil-gawil berarti putus. Betul. Paling pun lihat spion. Oh dulu gitu. Jadi nggak pernah noleh. Langsung running ke depan. Tapi sekarang kira-kira kemampuan bernyanyi sama gitarnya masih ada. Tapi enggak bawa ya Mas Haji ya? Iya, masih ada. Masih ada. Cuman tapi kapan-kapan kita undang buat nyanyi lah. Boleh lah. Kadang-kadang kalau kita pas berkunjung ke rumah makan atau resto ada live musik, pasti mungkin nyonya atau anak, Pak, jamming Pak, pasti satu dua lagu, lah. Tapi kalau untuk kembali lagi ke dunia musik untuk rutinitas enggak. Baik Mas Haji. Ini kira-kira sudah mulai menemukan hal baru, katakanlah misalkan kemudian sudah diputuskan dan berikut kemudian kira-kira kalau kita bicara dalam situasi pandemi yang sekarang, apalagi kita sekarang ada PPKM juga, ya kan? Mungkin ada yang teman-teman sellovers yang
secara apa ya, pengalaman hidupnya mirip barangkali dengan Mas Haji, mungkin Ya. bisa ada pesan apa buat teman-teman? Monggo, Mas Haji. Jadi gini, semua orang itu dikaruniai pola berpikir dan akal yang Oke. luar biasa kaya. Jadi semua orang itu sebenarnya bisa memikirkan hal lebih dari satu. Oke, Semua punya potensi, cuma tinggal gimana kita mengembangkan apa yang kita punya, oke, ilmu apa yang kita punya, skill apa yang kita punya, itu yang harus kita gali semuanya. Oke. Sehingga potensi ini next pasti akan bermanfaat untuk ke depan. Jadi untuk anak-anak yang sekarang terkendala karena pandemi COVID sehingga nggak ada tempat untuk bermain musik, itu Iya. memang harus menggali potensi apa yang dimiliki. Mungkin jualan online atau bikin warung-warung kecil atau apalah. Yang penting hidup harus berjalan. oke. Seperti itu. Jadi potensi, lebih menggali potensi. Lebih menggali potensi. ya. Oke. Oke. Event itu misalkan kita sudah ibaratnya, waduh, kadang-kadang punya tips enggak mungkin Mas Haji? Gimana sih caranya saya harus menggali potensi? Barangkali ini dari pengalamannya Mas Haji ya. Jadi kita harus punya hal yang kita sukai, Oke. passion lah. Passion. Bahasa kerennya passion ya. Apa hal yang membuat kita tertarik? Hmm. Kalau dulu kita sekolah ditanyai, "Nak, kamu masuk SMA atau SMK jurusan apa?" Pasti anak itu punya pilihan. Kalau SMK ada pilihan yang di gedung, bangunan, ada yang di otomotif, ada yang di elektro, ada yang di kimia. Ya. Kalau SMA ada yang di IPS, ada yang di IPA. Oke. Kalau anak itu melangkah masuk ke sebuah sekolah dengan pilihan sendiri, pasti dia akan lebih optimal. Oke. Sama, ketika kita masuk ke dunia usaha, Oke. kita harus menggali apa? Ah. Kita sense-nya di mana? Kita suka hal apa? Dagang, jasa, atau apa? Itu yang harus kita gali. Kita gali, betul. Oke. Ditunjang dengan lingkungan yang kira-kira kalau memang sudah ketemu, artinya kita butuh lingkungan yang bisa mengembangkan potensi kita yang tadi. Iya. Kan begitu Mas Haji? Iya. Misalkan contoh kita bicara, oh saya suka di dunia perdagangan nih. Ya kita harus cari teman-teman yang bisa mendukung Iya. Kemampuan Membantu kita mungkin, untuk knowledge Iya. tentang perdagangan dan segala macam. Misal seperti itu Mas Haji. Tapi satu yang pasti gini, ketika kita menginginkan sebuah progres yang bagus ke depan, kita usaha maju, kita usaha berkembang, kita harus punya pola-pola. Jadi kita punya poin-poin yang harus dilakukan, dan itu harus wajib. Oke. Mungkin kita harus punya motivasi, motivasi dari dalam kita sendiri. Oke. Mungkin pas motivasi mungkin nanti next kita bahas lagi, Iya. lebih panjang. Tidak apa-apa Mas motivasi. Haji. Kita bicara ambil lah misalkan. Mungkin barangkali bisa menginspirasi teman-teman. Ini apa sih motivasi Mas Haji? Mungkin yang paling benar-benar motivasi yang benar-benar sangat mendasar ya. Motivasi awal gini, Ya. kita itu lahir di dunia, Oke. harus jadi orang bermanfaat. Oke. Itu motivasi yang utama. Oke. Jadi orang bermanfaat. Kita pas cuma lahir, tapi biasa-biasa aja, gak ada Oke. manfaat. Buat apa hidup? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya keluarga, kita punya orang tua, kita punya family yang harus kita bantu. Oke. Itu motivasi yang luar biasa. Oke. Nanti ada lagi motivasi, kita berangkat dari mana? Kita berangkat dari orang mampu atau orang nggak mampu. Itu nanti ada sendiri. Ya. Ketika saya berangkat dari keluarga yang biasa-biasa saja, orang mampu, saya harus kerja keras. Caranya gimana merubah nasib, merubah garis nasib supaya berubah. Saya punya anak yang harus saya taruh di tempat lebih tinggi dari saya, agar nanti anak ini kedepannya lebih gampang, lebih mudah dalam mengarungi hidup. Saya yang merubah ini, itu motivasi yang luar biasa. Motivasi lain mungkin kita harus asas manfaat tadi ya. Kita harus manfaat untuk orang sekitar, orang banyak. Oke Mas Haji. Baik Mas Haji, Ya. kira-kira saya butuh satu kalimat, Satu hal ya. satu kalimat saja Ya. buat teman-teman sellovers. Ya. Apa nih sejauh pengalaman hidupnya Mas Haji? Oke, kita untuk menjadi orang besar, pengusaha besar, kita harus mampu menciptakan satu hal baru yang belum pernah orang lakukan. Itu yang pertama. Kalau nggak mampu, lakukan yang orang lain sudah lakukan, tapi dengan komitmen tinggi dan lebih baik. Buat terobosan, buat inovasi baru dan lebih baik lagi. Itu. Baik teman-teman, hari ini teman ngopi kita luar biasa. Harapan kita adalah teman-teman bisa subscribe, kemudian klik komen, klik like, share,
dan komentar di kolom komentar yang ada di bawah supaya teman-teman mungkin bisa ngasih masukan siapa nih yang teman ngopi kita yang berikutnya mau kita undang. Oke, kita ketemu lagi di next episode TKP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.